sangat prihatin dan menyesalkan apa yang dilakukan oleh tentara Israel terhadap warga negara Indonesia, khususnya para wartawan yang melintas di perairan internasional untuk melakukan kegiatan kemanusiaan membantu para korban konflik yang terjadi di Gaza. Dan sampai hari ini kita ketahui bahwa masih dalam keadaan sulit untuk menghubungi kedua orang itu, tapi Kementerian Luar Negeri juga telah melakukan satu langkah-langkah proaktif untuk mencari keberadaan mereka dan membebaskan mereka. Dan ini tentu tidak, karena kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel dan kita tidak dapat melakukan perundingan langsung dengan pihak Israel, tapi kita tentu akan mengambil upaya-upaya diplomatik dan upaya-upaya hukum melalui bantuan dari negara ketiga dan badan-badan internasional untuk melindungi warga negara kita yang diculik oleh tentara Israel. Ketegangan kembali terjadi di Laut Mediterania Timur pada Senin siang waktu setempat. Pasukan Israel mencegat kapal-kapal yang membawa puluhan aktivis dari armada Global Summit Flotilla yang tengah berlayar menuju Gaza. Rekaman dari siaran langsung armada tersebut menunjukkan para aktivis misi kemanusiaan mengenakan jaket pelampung dan mengangkat tangan mereka saat perahu-perahu yang membawa pasukan Israel mendekat. Tentara dengan perlengkapan taktis kemudian terlihat menaiki dan menguasai salah satu kapal sebelum siaran tiba-tiba terputus. Menurut Kementerian Luar Negeri Israel, pihaknya telah memperingatkan para aktivis sekitar 1 jam sebelum naik ke kapal dan menyuruh mereka segera berbalik. Sebelumnya pada Kamis 30 April, pasukan Israel mencegat setidaknya 22 kapal di perairan internasional di lepas pantai Pulau Kreta Yunani yang berjarak lebih dari 600 mil dari Gaza. Selain mencegat kapal kemanusiaan yang berlayar menuju Gaza, pasukan Israel juga menahan 175 aktivis. Sebagian besar aktivis kemudian diturunkan di kereta dan kemudian kembali ke negara masing-masing. Pemirsa, dengan keberanian para relawan yang tergabung dalam Global Summit Flotilla harus mengalami kejadian tidak menyenangkan dari tentara Israel. Mereka dicegat dan bahkan diculik oleh IDF. Akankah mereka selamat dan seperti apa perkembangan terkini? Kita sudah tergabung dengan Ibu Maimun Herawati selaku Koordinator Dewan Pengarah Global Peace Convoy Indonesia yang berada di Istanbul, Turki. Selamat siang Ibu, apa kabar? Selamat siang Mbak Anita, alhamdulillah kabar baik. Baik, Bu Maimun, kita tahu ya bahwa saat ini kondisinya kita sedang sedih sekali, sekaligus tegang gitu ya Bu, karena saat ini kita ketahui bahwa teman-teman kita yang sedang menjalankan misi kemanusiaan ini malah dicegat dan bahkan diculik begitu Bu oleh tentara Israel. Ibu, sebagai salah satu leader dalam misi ini Bu, tentu bisa Anda ceritakan Bu bagaimana solusi untuk meraih kembali nih Bu 5 WNI yang kini belum ada kontak. Iya, jadi kami memang kehilangan kontak dengan 5 teman yang ada di 3 kapal, dan itu sebenarnya sesuai dengan protokol intersepsi atau penculikan yang sudah kami sepakati bersama. Begitu kapal akan dinaiki oleh tentara penjajah, maka seluruh gadget komunikasi dibuang ke laut, begitu. Jadi putusnya komunikasi bukan di sesuatu yang asing, tapi memang sesuai dengan protokol kami. Apa yang akan kita lakukan untuk memastikan teman-teman WNI tidak ada masalah dalam perjalanan? Sebelum teman-teman naik ke kapal, sebenarnya sudah ada pelatihan non-violence training, di mana cara menatap IDF, cara menjawab IDF, cara bersikap di depan tentara penjajah itu sudah dilatih untuk tidak men-trigger kebrutalan mereka, begitu. Nah, ini salah satu pengamanan utama dari teman-teman relawan kemanusiaan. Berikutnya kami telah menyiapkan tim pengacara dari Adalah. Ini lembaga bantuan hukum yang ada di tanah jajahan Palestina, Israel, yang akan menunggu teman-teman jika dibawa ke Asdod atau Askalon. Semua teman-teman yang
menjadi relawan Global Sumut Flotilla itu menandatangani power of attorney atau surat kuasa secara hukum. Insya Allah nanti teman adalah akan menjadi tim yang akan memperjuangkan hak hukum teman-teman relawan yang diculik di perairan internasional. Baik, Bu Maimun, ini seberapa bahaya sih Bu untuk perairan internasional yang dilewati oleh para relawan ini Bu hingga bisa dicegat begitu oleh tentara IDF sendiri? Iya, jadi apa yang dilakukan oleh IDF ini bukan sesuatu yang baru. Mereka mungkin bahasa tepatnya adalah mereka bajak laut begitu. Karena sejatinya perairan internasional ini boleh dan aman digunakan oleh siapapun, termasuk kapal-kapal yang membawa bantuan senjata. Tadi di dalam berita iNews disebut ada pesawat yang membawakan bom dari Amerika kepada Israel. Di perairan internasional juga ada kapal yang membawakan bom dari Eropa untuk Israel. Jadi sebenarnya sangat aman, baik oleh para penjahat kemanusiaan ataupun masyarakat sipil yang bergerak misalnya membawa seperti minyak atau bahan-bahan ekspor impor melalui jalur internasional. Karena yang namanya laut internasional secara hukum internasional itu boleh digunakan oleh siapapun. Akan tetapi kita mengenal ada bajak laut, dan saat ini Israel sedang menjadi bajak laut kepada relawan kemanusiaan yang bawa popok bayi, yang membawa susu bayi, yang membawa pembalut perempuan menuju Gaza. Baik, Bu Maimun, ini apa sebenarnya sih Bu yang menjadi tujuan para relawan? Maksudnya tadi kan Ibu sudah jelaskan kurang lebihnya tadi adalah kebutuhan popok bayi, itu kan lebih kepada kebutuhan sehari-hari ya Bu. Apakah ada hal lain atau barang-barang lain yang dikirimkan juga Bu? Iya, kami membawa makanan tinggi protein, karena sampai sejauh ini jika didasarkan kepada gencatan senjata palsu yang ditandatangani dahulu, seharusnya ada 600 truk kemanusiaan yang boleh melewati Rafah untuk masuk ke dalam Gaza. Tapi sejatinya hanya kisaran 100 truk saja yang bisa masuk, itu jauh di bawah kebutuhan yang ada, sehingga 1 juta masyarakat Gaza masih di fase kelaparan. Nah, adapun 100 truk yang diizinkan masuk oleh Israel penjajah, makanan tinggi protein itu tidak diizinkan. Yang mereka banyak izinkan itu malah coklat dan makanan-makanan tinggi gula yang tidak akan membantu proses perbaikan tubuh yang sudah mengalami kekurangan nutrisi sejak lama. Maka kami juga membawa makanan tinggi protein yang harapannya akan bisa membantu perbaikan gizi dari masyarakat Gaza.